Pada umumnya, penulisan sejarah Utsman bin Affan, sahabat dan suami dari dua putri Nabi Muhammad, dilukiskan dengan sangat negatif. Ia dituduh sebagai pemimpin yang korup, suka menghamburkan harta untuk kesenangan pribadi dan kerabat, nepotis, dan menyalahgunakan kekuasaan di luar haknya. Kebaikannya dalam menjalankan tugas sebagai khalifah sebanding dengan kekurangannya. Kelemahan dan kebijakannya selama ia menjadi khalifah pada separuh kedua masa kekhalifahannya memicu adanya pemberontakan dan unjuk rasa yang menyebabkan ia terbunuh. Dan pada gilirannya, semua peristiwa itu menyebabkan lemahnya pemerintahan negara Madinah. Demikianlah gambaran Utsman bin Affan dalam sejarah Islam pada umumnya. Pencitraan negatif ini seolah-olah menjadi fakta sejarah yang benar dan tidak terbantahkan. Hal ini berdampak pada pembaca sejarah Islam, baik itu dari kalangan sarjana atau lainnya yang akan mempunyai persepsi yang sama. Gambaran negatif tentang diri Utsman bin Affan dalam banyak tulisan sejarah Islam. Akibatnya akan menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah betul Utsman bin Affan adalah seorang koruptor dan suka menghamburkan harta untuk kesenangan pribadi dan keluarga? Bukankah dia adalah orang kaya raya sejak sebelum masuk Islam dan bahkan terkenal sangat dermawan dan suka menyumbangkan hartanya untuk Islam? Apakah betul dia seorang nepotis? Bukankah ada khalifah lain yang melakukan hal serupa? Tapi mengapa hanya Utsman yang dicap sebagai nepotis? Apakah ia adalah orang yang tidak amanah sehingga ia menggunakan kekuasaan di luar haknya? Dan apakah benar bahwa ia adalah seorang yang sangat lemah dan penyebab kehancuran negara Madinah? Pertanyaan itu akan terus berkembang dan semakin dalam. Apakah orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi itu adalah orang yang demikian buruk? Dan pertanyaan selanjutnya semakin sulit dijawab. Mengapa Nabi Muhammad menjadikannya sebagai menantu, bahkan memberikan dua anak perempuannya untuk dinikahinya? Kalau dia begitu adanya, bukankah masih banyak sahabat Nabi yang lebih baik darinya? Apakah Nabi tidak mengetahui masa depan Utsman, sebagaimana Nabi mengetahui keadaan sahabat yang lainnya? Dan masih banyak lagi pertanyaan lain yang tidak kalah menggelitiknya. Penulisan sejarah kebanyakan ditulis pada masa Bani Abbasiyah, golongan yang mempunyai sejarah persaingan dan permusuhan dengan Bani Umayyah sejak lama, bahkan sejak masa jahiliyah, di mana Utsman bin Affan berada di pihak Bani Umayyah, golongan yang bertentangan dengan Bani Abbasiyah tersebut. Dalam banyak kasus, perseteruan politik mempunyai akibat ke banyak segi. Yang menang adalah mereka yang benar, dan tentu yang berkesempatan untuk membuat ceritanya sendiri. Klaim kebenaran mereka buat dalam banyak hal, secara masif, hingga ke lembaga-lembaga pendidikan lewat buku-buku sejarah yang dipelajari. Abu Bakar bukan hanya pemimpin negara, tapi juga pemimpin agama. Demikian pula Umar bin Khattab, juga Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka semua adalah pemimpin dengan gelar yang tidak dipunyai banyak orang, yaitu Khulafaur Rasyidin, dan juga As-Sabiqun al-Awwalun. Juga bagian dari 10 orang yang oleh Nabi dijamin masuk surga. Karenanya, apabila pemimpin agama yang bergelar Al-Rasyid yang diberi petunjuk oleh Allah, orang yang pertama-tama masuk Islam dan yang dijamin oleh Nabi akan masuk surga, adalah seorang pribadi dengan pribadi yang tidak baik, koruptor, nepotis, suka mengeruk harta negara untuk kesenangan pribadi dan kerabat, maka mau tidak mau, agama Islam akan turut tercemar, dan kepercayaan mereka kepada para sahabat yang dinyatakan sebagai orang yang baik dan jujur menjadi tergoncang. Oleh karena itu, dalam cerita kali ini, aku akan menceritakan tentang kisah Umar dari sumber informasi, dari riwayat-riwayat yang sudah dijelaskan oleh para ulama, dan akan ditampilkan sebagaimana adanya, namun tetap dengan mengecek validitas riwayat yang ada, dengan harapan bisa menampilkan rentetan riwayat yang sebenarnya. Mari kita simak, aku ceritain kisah lengkap dari Utsman bin Affan dan kekhilafahannya. Nama lengkap Utsman adalah Utsman bin Affan bin Abdi Syam bin Abdi Manaf ibnu Qusay al-Quraisy. Nabi sangat mengaguminya karena ia adalah orang yang sederhana, soleh dan dermawan. Dia dikenal dengan sebutan Abu Abdullah. Ia dilahirkan pada tahun 573 Masehi di Mekah dari pasangan suami istri Affan dan Arwa. Beliau merupakan salah satu keturunan dari keluarga besar Bani Umayyah suku Quraisy. Sejak kecil, ia dikenal dengan kecerdasan, kejujuran, dan kesolehannya, sehingga Rasulullah sangat mengaguminya. Oleh karena itu, ia memberikan kesempatan untuk menikahi dua putri Nabi secara berurutan, yaitu setelah putri Nabi Muhammad yang satu meninggal dunia.
Utsman tergolong konglomerat di kalangan bangsa Arab, tapi perilakunya sederhana. Selama tinggal di Madinah, ia memperlihatkan komitmen sosial yang tinggi pada Islam. Seluruh hidupnya diabdikan untuk syiar agama Islam dan seluruh kekayaannya didermakan untuk kepentingan umat Islam. Ia menyumbangkan 950 ekor unta dan 50 ekor kuda, serta 1000 dirham dalam perang Tabuk. Juga membeli mata air dari orang Romawi dengan harga 20.000 dirham untuk diwakafkan bagi kepentingan umat Islam. Utsman bin Affan masuk Islam pada usia 34 tahun. Berawal dari kedekatannya dengan Abu Bakar, beliau dengan sepenuh hati masuk Islam bersama sahabatnya, Tolhah bin Ubaidillah. Meskipun masuk Islamnya mendapat tantangan dari pamannya yang bernama Hakim, ia tetap pada pendiriannya. Karena pilihan agamanya tersebut, Hakim sempat menyiksa Utsman bin Affan dengan siksaan yang amat pedih. Siksaan terus berlangsung hingga datang seru Nabi Muhammad agar orang-orang Islam berhijrah ke Habsyi. Beliau hijrah dan meninggalkan negeri serta keluarganya demi berpegang dengan agama dan akidahnya. Hal ini menunjukkan akan kuatnya keimanan, keyakinan, dan keterikatan beliau dengan Allah SWT serta hari akhir. Beliau rela hidup dalam keterasingan, kehilangan mata pencaharian, kedudukan di tengah masyarakat, serta kewibawaan. Beliau pindah ke negeri orang lain demi Allah dan di jalan Allah, bukan untuk berdagang dan mendapatkan keuntungan materi. Utsman kembali menetap di Mekah dan kembali mendapatkan gangguan dan penganiayaan dari orang-orang Mekah. Tapi hal tersebut tidak membuatnya lari dari agamanya, hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah An-Nabawiyah bersama para sahabatnya, dan beliau pun ikut serta berhijrah. Dan Utsman termasuk orang yang berhijrah 2 kali. Beliau pun tegar dengan keimanannya, bahkan semakin hari semakin bertambah keimanan beliau. Selama pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, Utsman menjadi pejabat yang amat dipercaya, yaitu sebagai anggota Dewan Inti yang selalu diminta pendapatnya tentang masalah-masalah kenegaraan, misalnya masalah pengangkatan Umar sebagai pengganti Abu Bakar. Utsman bin Affan menjabat khalifah pada usia 70 tahun hingga usia 82 tahun. Beliau menjadi khalifah yang paling lama memerintah dibanding ketiga khalifah lainnya. Ia memerintah dunia Islam selama 12 tahun. Dalam pemerintahannya, banyak kemajuan yang telah dicapainya. Di samping tidak sedikit pula polemik dan kesan negatif yang terjadi di akhir pemerintahannya. Secara dramatik, bahkan muncul pendapat dan argumen bahwa Khalifah Utsman melakukan penyimpangan terhadap ajaran Islam, sehingga ia dianggap tidak layak menyandang gelar Khulafaur Rasyidin. Sebab selama menjadi khalifah, ia diasumsikan banyak melakukan nepotisme dan perilaku menyimpang lainnya. Utsman bin Affan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Nabi Muhammad SAW, dan hal ini dihakui oleh para sahabat. Di antara yang menunjukkan akan kedudukan Utsman di sisi Nabi adalah kisah beliau ketika Nabi duduk di tempat yang ada airnya, yang mana tersingkap kedua lutut beliau. Ketika Utsman masuk, beliau menutupinya. Pernah suatu saat Nabi berada di rumah Aisyah dalam keadaan tersingkap kedua paha atau betis beliau. Lalu Abu Bakar dan Umar minta izin untuk masuk dan beliau pun mengizinkan. Sedangkan Nabi masih dalam tersingkap kedua pahanya. Kemudian datang Utsman meminta izin untuk masuk. Lalu Nabi duduk dan membetulkan pakaian beliau. Maka Aisyah bertanya kepada beliau tentang hal tersebut dan beliau menjawab, "Tidakkah aku malu kepada orang yang malaikat saja malu kepadanya? Tidak cukup Utsman melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam seperti sholat, puasa, membayar zakat. Bahkan beliau menyerahkan segala-galanya untuk menyebarkan Islam dan menolong kaum muslimin. Pada zaman Rasulullah masih hidup, beliau menginfakkan kebanyakan dari hartanya untuk menolong Islam dan kaum muslimin. Di antara hal tersebut, ketika kaum muhajirin datang ke kota Madinah, tidak ada air tawar yang bisa diminum selain satu sumur yang dinamakan rumah. Sedangkan waktu itu kaum muslimin tidak memiliki harta. Maka Nabi menyatakan bahwa siapa saja yang membeli sumur rumah akan dijadikan timbanya dengan timba kaum muslimin yang lebih baik darinya di surga. Maka Utsman membeli sumur tersebut dari hartanya sendiri. Di antaranya juga pada waktu perang Tabuk, ketika Nabi bersiap-siap untuk berangkat perang, namun mereka kekurangan bekal, maka Nabi mengumumkan bahwa siapa saja yang memberi bekal kepada pasukan perang Tabuk yang kesulitan, maka akan mendapat jaminan untuk masuk surga. Ketika Utsman mendengar hal tersebut, dan beliau memang orang yang banyak harta, beliau pun membekali mereka.
Beliau datang dengan membawa 1.000 dinar, lalu beliau tuangkan di pangkuan Nabi. Selanjutnya, Nabi membolak-balikkan dengan tangan beliau seraya mengatakan, tidak akan memudaratkan Utsman bin Affan apa yang dia lakukan setelah hari ini. Beliau mengulang-ulang ucapan tersebut berkali-kali. Ali bin Abi Thalib pernah memuji beliau dengan menyatakan bahwa Utsman adalah orang terbaik di antara mereka. Paling suka mempererat tali silaturahim, orang yang paling pemalu, orang yang paling baik cara bersucinya, serta paling bertakwa kepada Allah. Beliau ikut bersama Nabi dalam semua peperangan dan tidak pernah ketinggalan, kecuali karena ada perintah dari Nabi. Pada waktu Perang Badar, Nabi memerintahkan beliau agar tetap tinggal di Madinah untuk merawat istri beliau, yaitu Ruqayyah binti Muhammad. Dan beliau tetap diberi bagian dari ghanimah dan pahala. Beliau pun melaksanakan perintah dan tetap tinggal di Madinah untuk merawat istri beliau. Ketika istri beliau meninggal dunia dan beliau keluar untuk memakamkannya, datang seorang pemberi kabar tentang kemenangan kaum muslimin di Perang Badar. Ketika Nabi kembali, beliau menikahkannya dengan saudari Ruqayyah, yaitu Ummu Kulsum. Oleh karenanya, beliau digelari dengan Zunnurain yang memiliki 2 cahaya. Beliau diberi gelar tersebut karena menikahi kedua putri Rasulullah. Di antaranya pula apa yang telah ditentukan Nabi tentang waktu terjadi fitnah tersebut, seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dari Nabi. Beliau bersabda, poros Islam berputar pada 35 atau 36 atau 37, dan Allah berkehendak hal itu terjadi pada tahun 35 Hijriah dengan dinyalakannya fitnah hingga terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Pemerintahan Utsman berlangsung selama 12 tahun. Pada masa awal pemerintahannya, beliau berhasil memerintahkan Islam dengan baik sehingga Islam mengalami kemajuan dan kemakmuran dengan pesat. Namun pada paruh terakhir masa kekhalifahannya muncul perasaan tak puas dan kecewa umat Islam terhadapnya. Khalifah Utsman adalah pemimpin yang sangat sederhana, berhati lembut dan sangat soleh, sehingga kepemimpinan beliau dimanfaatkan oleh sanak saudaranya dari keluarga besar Bani Umayyah untuk menjadi pemimpin di daerah-daerah. Oleh karena itu, orang-orang menuduh Khalifah Utsman melakukan nepotisme dengan mengatakan bahwa beliau menguntungkan sanak saudaranya Bani Umayyah dengan jabatan tinggi dan kekayaan. Mereka juga menuduh pejabat-pejabat Umayyah suka menindas dan menyalahgunakan harta Baitul Mal. Di samping itu, Khalifah Utsman dituduh sebagai orang yang boros mengeluarkan belanja dan kebanyakan diberikan kepada kaum kerabatnya, sehingga hampir semua menjadi orang kaya. Dalam kenyataannya, satu persatu kepemimpinan di daerah-daerah kekuasaan Islam diduduki oleh keluarga Khalifah Utsman. Awal mula terjadi api tragedi yang menyambar Utsman bin Affan adalah dikarenakan munculnya sosok yang bernama Abdullah ibnu Saba. Abdullah ibnu Saba yang akrab dipanggil dengan Ibnu Sauda merupakan orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Dia pergi ke Mesir untuk membuat keyakinan-keyakinan palsu tentang Rasulullah. Hal terpenting yang dia sebarkan di Mesir adalah wasiat palsu mengenai Ali bin Abi Thalib yang telah dinobatkan sebagai khalifah setelah Rasulullah wafat. Maka dengan provokasinya tersebut, mulailah orang-orang mulai mempertanyakan kepemimpinan Utsman bin Affan. Orang-orang di Mesir tidak hanya menyebarkan isu tersebut di kalangan mereka saja, melainkan menulis surat kepada orang-orang yang berada di Basrah dan Kufah untuk ikut mengingkari kepemimpinan Utsman bin Affan. Maka diutuslah seseorang untuk mendebat Utsman mengenai berbagai kebijakannya yang akhirnya menyebabkan banyak orang termakan provokasi tersebut. Pada tahun 33 Hijriah, Utsman bin Affan mengusir sekelompok penduduk Kufah ke wilayah Syam. Hal ini disebabkan Sa'id ibnul As melaporkan beberapa orang yang berbicara buruk di majelisnya. Namun tujuan Utsman mengusir mereka ke wilayah Syam adalah untuk mengamankan mereka dari amukan massa yang justru membahayakan mereka. Maka mereka dipindahkan ke wilayah Syam, karena sebelumnya Utsman sudah mengirimkan pesan kepada Muawiyah yang menjabat sebagai gubernur di Syam untuk memberikan kenyamanan dan memenuhi keinginan mereka serta memuliakan mereka. Selain itu, pada tahun yang sama juga terjadi pengusiran beberapa orang penduduk Basrah. Mereka dideportasi oleh Utsman ke Syam dan Mesir karena telah mengkritik kebijakan Utsman. Mereka juga adalah orang-orang yang selalu mengobarkan api pemberontakan dan bersekongkol dengan musuh untuk merusak dan mencela pemerintahan Utsman bin Affan. Kedua kasus tersebut dijadikan oleh Abdullah ibnu Saba sebagai momen yang paling tepat serta alat yang paling jitu untuk memecah belah persatuan umat Islam.
Kejadian di atas digambarkan oleh Ibnu Saba sebagai sebuah tindakan penekanan terhadap kaum lemah dan sebuah pengkhianatan terhadap amanah jabatan. Maka pada tahun 34 Hijriah, orang-orang yang tidak suka terhadap gaya kepemimpinan Utsman bin Affan, yang mayoritasnya adalah penduduk Kufah, mulai melakukan pemberontakan terhadap Sa'id ibnul As yang pada waktu itu menjabat sebagai gubernur Kufah. Para pemberontak sangat membenci dan sering mencela Sa'id dan Khalifah Utsman. Mereka mengutus seorang juru bicara untuk mengkritik kebijakan-kebijakan Utsman dengan perkataan yang kasar. Mereka menilai kebijakan Utsman yang memakzulkan para sahabat dan menggantinya dengan para kerabatnya dianggap sebagai tindakan nepotis. Mereka menuntut kepada Khalifah Utsman untuk segera memecat para kerabatnya dan menggantinya dengan sahabat yang mereka anggap layak. Adapun pejabat-pejabat lain yang diangkat Utsman di antara lain: 1. Abdullah bin Sa'ad, saudara susuan Utsman, sebagai wali Mesir menggantikan Amr bin As. 2. Abdullah bin Amr bin Khuraish sebagai wali Basrah menggantikan Abu Musa al-Ash'ari. 3. Walid bin Uqbah bin Abi Mu'is, saudara susuan Utsman, sebagai wali Kufah menggantikan Sa'ad ibn Waqqas. 4. Marwan bin Hakam, keluarga Utsman, sebagai sekretaris Khalifah Utsman. Pengangkatan pejabat di kalangan keluarga oleh Khalifah Utsman telah menimbulkan protes keras di daerah dan menganggap Utsman telah melakukan nepotisme. Sebenarnya, protes orang dengan tuduhan nepotisme tidaklah beralasan, karena pribadi Utsman itu bersih. Pengangkatan kerabat oleh Utsman bukan tanpa pertimbangan. Hal ini ditunjukkan oleh jasa yang dibuat oleh Abdullah bin Sa'ad dalam melawan pasukan Romawi di Afrika Utara, dan juga keberhasilannya dalam mendirikan angkatan laut. Ini menunjukkan Abdullah bin Sa'ad adalah orang yang cerdas dan cakap, sehingga pantas menggantikan Amr bin As yang sudah lanjut usia. Pengangkatan kerabat dekat sebagai pejabat bukanlah hal yang tabu bila kerabat tersebut memang orang yang layak. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Situasi politik di akhir masa pemerintahan Utsman benar-benar semakin mencekam, bahkan usaha-usaha yang bertujuan baik untuk kemaslahatan umat disalahpahami dan melahirkan perlawanan dari masyarakat. Misalnya modifikasi Al-Quran dengan tujuan supaya tidak terjadi kesimpang siuran, telah mengundang kecaman melebihi dari apa yang tidak diduga. Lawan-lawan politiknya menuduh Utsman bahwa ia sama sekali tidak punya otoritas untuk menetapkan edisi Al-Quran yang ia bukukan. Mereka mendakwa Utsman secara tidak benar telah menggunakan kekuasaan keagamaan yang tidak dimilikinya. Berikutnya lagi, tuduhan pemborosan uang negara, antara lain pembangunan rumah mewah, lengkap dengan peralatan untuk Utsman, istrinya, dan anak-anaknya. Tuduhan itu ditolak keras oleh Utsman. Demikian pula terhadap tuduhan keji tentang pemborosan dan korupsi uang negara untuk dibagi-bagikan pada saudaranya. Tuduhan lain terhadap Utsman yaitu mengambil harta Baitul Mal. Itu tidak benar, karena beliau dan keluarga hanya makan dari hasil gajinya saja. Semua tuduhan tersebut dibantah oleh Utsman sendiri. Ketika kendali pemerintahan dipercayakan kepadaku, aku adalah pemilik unta dan kambing paling besar di Arab. Sekarang, aku tidak mempunyai kambing atau unta lagi, kecuali 2 ekor unta untuk menunaikan haji. Demi Allah, tidak ada kota yang aku kenakan pajak di luar kemampuan penduduknya, sehingga aku dapat disalahkan. Dan apapun yang telah aku ambil dari rakyat, aku gunakan untuk kesejahteraan mereka sendiri. Begitulah pernyataan Utsman. Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah menyebutkan ada beberapa sikap yang diambil oleh Utsman sebagai peredam terhadap gejolak yang terjadi. Di antaranya adalah beliau mengumpulkan dewan musyawarah dari kalangan sahabat dan meminta pendapat mereka tentang kebijakan yang harus diambil dalam menghadapi gejolak pemberontakan yang muncul di beberapa daerah, yang hasilnya disosialisasikan oleh Utsman. Kedua, beliau mengutus beberapa orang untuk menyelidiki kejadian yang sebenarnya dan meneliti akar permasalahan. Kemudian delegasi tersebut kembali dengan tidak mendapatkan sebab yang sebenarnya dan bahkan menyebutkan bahwa pergolakan tersebut hanyalah isu belaka. Yang ketiga, beliau meminta agar gubernur berkumpul di Madinah, kemudian mendiskusikan sebab permasalahan yang terjadi, dan Utsman mewasiatkan agar mereka senantiasa bersikap lembut kepada rakyat dan memperhatikan kepentingan-kepentingan mereka, serta menjauhi segala sesuatu yang bisa menyebabkan pergolakan dan pemberontakan. Sikap beliau yang keempat, beliau mewasiatkan kepada para gubernur supaya tidak melakukan tindakan kekerasan dalam menghadapi pergolakan yang terjadi, apalagi sampai memenjarakan dan membunuh mereka.
Utsman berharap bahwa kelembutan akan bisa melembutkan hati mereka. Yang kelima, beliau menegakkan hujah kepada para pelaku pemberontakan dengan memberikan bantahan terhadap berbagai dakwaan, serta membeberkan beberapa kekeliruan mereka. Semua itu beliau lakukan di dalam Masjid Nabawi dengan disaksikan oleh para sahabat. Utsman juga menasihati mereka untuk senantiasa menjaga persatuan dan berpegang teguh terhadap jamaah. Namun ternyata mereka malah mengerubungi rumah Utsman dan mengepungnya setelah para sahabat dan tabi'in berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. 6. Beliau mengabulkan beberapa tuntutan untuk mengganti sebagian gubernur yang mereka inginkan. Menurut Ibnu Katsir, kalau seandainya tuntutan mereka adalah tuntutan yang alami yang muncul dari kegelisahan rakyat, maka semua kebijakan umat di atas sudah cukup untuk meredakan semua gejolak yang telah menyebar. Sebenarnya penyebab utama dari semua protes terhadap Khalifah Utsman adalah diangkatnya Marwan bin Hakam, karena pada dasarnya dialah yang menjalankan semua roda pemerintahan, sedangkan Utsman hanya menyandang gelar khalifah. Rasa tidak puas memuncak ketika pemberontak dari Kufah dan Basrah bertemu dan bergabung dengan pemberontak dari Mesir. Wakil-wakil mereka menuntut diangkatnya Muhammad bin Abu Bakar sebagai gubernur Mesir. Tuntutan dikabulkan dan mereka kembali. Akan tetapi, di tengah perjalanan, mereka menemukan surat yang dibawa oleh utusan khusus yang isinya bahwa wakil-wakil itu harus dibunuh ketika sampai di Mesir. Yang menulis surat tersebut menurut mereka adalah Marwan bin Hakam. Mereka meminta Khalifah Utsman menyerahkan Marwan, tapi ditolak oleh Khalifah. Ali bin Abi Thalib mencoba mendamaikan, tapi pemberontak berhasil mengepung rumah Utsman. Utsman dikepung bukan sehari, bukan 2 hari, tapi selama 40 hari. Tanpa bisa keluar, tanpa bisa masuk. Air pun mereka tahan, meski beliau pernah membeli sumur itu dengan hartanya sendiri. Para sahabat tak tinggal diam. Ali bin Abi Thalib datang membela, Zubair dan Tolhah mengerahkan bantuan. Tapi Utsman berkata, "Aku tidak ingin setetes darah pun tertumpah untuk menyelamatkanku." Masya Allah, begitu cintanya beliau pada umat Islam. Pagi itu, Utsman berpuasa. Ia duduk membaca Al-Quran di rumah yang tak lagi aman, tapi hatinya tetap tenang. Istrinya, Nailah, melihatnya tersenyum dan berkata, "Aku bermimpi bertemu Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Mereka berkata, 'Berbukalah bersama kami malam ini, wahai Utsman.' Dan mimpi itu bukan sekedar bunga tidur. Tiba-tiba, para pemberontak menerobos masuk. Mereka tidak peduli beliau sedang membaca kitab suci, tak peduli bahwa darah seorang sahabat mulia akan tercurah. Sebuah pedang terhunus dan darah Utsman pun menetes, membasahi halaman mushaf yang sedang ia baca. Sahabat surga itu syahid. Madinah menangis, langit seakan redup. Sahabat-sahabat Nabi pun terpukul luar biasa. Ketika peristiwa tersebut sampai kepada Zubair bin Awam, maka Zubair langsung beristirja, lalu mendoakan kebaikan untuk Utsman, serta mendoakan kecelakaan kepada para pembunuhnya. Begitupun ketika peristiwa tragis tersebut sampai ke telinga Ali bin Abi Thalib, maka Ali langsung mendoakan kebaikan serta rahmat untuk Utsman, sambil mengecam terhadap para pembunuhnya. Dan bahkan ketika berita tersebut sampai kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, maka Sa'ad langsung mendoakan keburukan dan kebinasaan bagi para pembunuhnya. Maka benar saja, ternyata semua pembunuh Utsman semuanya mati dalam keadaan gila. Hudzaifah bin Yaman juga bersumpah bahwa awal mula fitnah adalah terbunuhnya Utsman, dan fitnah tersebut akan terus muncul sampai terbunuhnya Dajjal. Abu Musa al-Asy'ari juga mengatakan bahwa kalau seandainya pembunuhan Utsman adalah sebuah kebaikan, niscaya umat ini akan menjadi lebih baik setelah kematiannya. Namun, justru fakta menunjukkan bahwa kematian Utsman adalah awal keburukan bagi umat Islam. Dan itu menunjukkan bahwa pembunuhan Utsman adalah sebuah keburukan. Bahkan hampir senada dengan ucapan Abu Musa, Ibnu Abbas juga menambahkan bahwa kalau seandainya umat Islam pada waktu itu tidak menuntut kisos atas darah Utsman, pasti akan turun hujan batu dari langit. Masih banyak lagi pernyataan-pernyataan dari sahabat yang menunjukkan bahwa mereka tidak meridhoi tragedi yang menimpa Utsman. Tidak sebagaimana yang digambarkan selama ini bahwa para sahabat sangat membenci Utsman dan bahkan mendorong masyarakat untuk melakukan pemberontakan terhadapnya. Dari seluruh cerita tentang Utsman ini, kita mengetahui bahwa Utsman bin Affan adalah seorang sahabat yang soleh dan adil.
Dia menjadi khalifah berdasarkan keridhaan para sahabatnya. Semua tuduhan-tuduhan keji yang ditujukan untuk Utsman dengan mengatasnamakan sahabat adalah tuduhan yang tidak jelas asal-usulnya. Maka kejadian tragis yang menimpa Utsman adalah murni dari kezaliman yang dilakukan oleh para pembunuhnya dan tidak ada sedikit pun disebabkan kesalahan yang dilakukan oleh Utsman. Maka kesimpulan yang selama ini dipercaya bahwa Utsman terbunuh karena kesalahannya sendiri yang rakus dan nepotis merupakan kesimpulan yang keliru. Saudaraku, lihatlah bagaimana seorang sahabat besar wafat dalam Al-Quran. Bukan karena kurangnya iman, tapi karena kezaliman dari mereka yang tertipu fitnah. Kita hidup jauh dari zaman itu, tapi fitnah masih ada. Kita tak pernah memegang pedang, tapi lidah dan jempol kita bisa melukai lebih dalam. Maka, jagalah lisan, bentengi hati dari suuzon dan kebencian. Dan doakan semoga Allah merahmati Utsman bin Affan dan mengumpulkan kita bersamanya di surganya yang abadi. Amin ya robbal alamin. Sekian cerita aku tentang Utsman bin Affan. Kalau kamu menyukai cerita ini, kamu bisa klik like, dan jika kamu belum subscribe, bisa kamu klik subscribe, dan bagikan cerita ini agar banyak orang yang mengetahui kisah yang baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.